Abang ngerti, Bang. Halo teman-teman semuanya, setelah lama menghilang, kali ini Mimin kembali dengan membawa sebuah film laga komedi asal film Indonesia dengan judul The Big Four. Sekedar informasi, video ini full berisi spoiler dari film Big Four. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton film ini secara full, ayo silahkan ditonton saja dulu di Netflix atau bisa juga di situs online yang pastinya ilegal. Tapi kalau kalian tetap mau nonton video ini dan tertular spoiler, ya udahlah, inilah The Big Four 2022. Cerita akan dimulai dengan seorang suster yang membawa seorang anak di sebuah panti asuhan. Memberkati. Dan rupanya panti asuhan tersebut hanyalah sebuah penyamaran. Dikarenakan tempat itu sebenarnya adalah tempat penyekapan bagi anak-anak yang akan diambil organ tubuhnya dan dijual secara ilegal. Anak tersebut kemudian dibawa ke ruangan untuk dikurung. Di kurungan itu dia juga bersama dengan salah satu anak lainnya yang bernama Pelor. Namun tak lama kemudian, Pelor dikeluarkan dan dipersiapkan untuk diambil organ-organnya. Seluruh proses operasi tersebut juga sedang dilihat langsung oleh pemilik panti asuhan, sekaligus otak di balik bisnis gelap ini, yaitu Arif, dan juga seorang tamu yang ingin membeli organ dari Pelor yang bernama Pak Bob. Setelah berbincang 1-2 kata, tak pakai lama Pak Bob pun langsung saja menghabisi Arif dan mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya, yaitu seorang pembunuh bayaran bernama Topan. Bukan hanya Topan, namun seorang suster di ruangan operasi yang bernama Alpa dan juga Pelor adalah pembunuh bayaran yang sedang menyamar untuk menghabisi semua orang di tempat itu. Topan dan juga Alpa pun langsung beraksi untuk menghabisi semua penjahat yang ada di tempat itu. Sementara Pelor sendiri bertugas untuk mengamankan semua anak-anak panti. Aksi-aksi baku tembak yang hebat pun terjadi, namun tidak dapat Mimin perlihatkan. Jadi bagi teman-teman yang penasaran dengan aksi hebat ini, mendingan cek saja film aslinya, oke? Tak hanya mereka bertiga, kini giliran seorang lagi pembunuh bayaran, yaitu Jenggo, yang menjalani aksinya sebagai seorang sniper profesional. Dan rupanya keempat pembunuh bayaran tersebut adalah 4 bersaudara yang dijuluki sebagai The Big Four. Dan bos mereka adalah bapak mereka sendiri, atau lebih tepatnya bapak angkat mereka, yaitu Pak Petrus. Pak Petrus lalu menjemput mereka setelah mereka selesai melakukan aksi-aksi mereka, dan mereka pun pergi meninggalkan TKP. Setelah itu, Pak Petrus pun menemui anak kandungnya yang merupakan seorang polisi bernama Dina untuk melakukan sesi foto untuk pelantikan Dina sebagai seorang polisi. Bagus. Bagus. Sehabis berfoto, Pak Petrus pun lalu pergi menemui keempat anak didiknya alias The Big Four. Di situ Pak Petrus mengatakan bahwa dirinya akan segera pensiun agar bisa bersama dengan Dina di masa tuanya. Pak Petrus lalu memberikan semangat kepada keempat anak didiknya itu yang sudah dia besarkan dari kecil dan sudah dia latih hingga menjadi profesional. Pak Petrus bilang kalau dia akan berhenti dari dunia kriminal dan akan menghabiskan masa tuanya bersama dengan Dina anak kandungnya, serta akan tinggal di villa miliknya. Besok harinya terlihatlah Dina yang sedang menunggu ayahnya di upacara pelantikannya sebagai seorang polisi. Sayangnya sampai habis upacara,
Pak Petrus tidak juga datang ke tempat itu. Atasan Dina yang juga adalah sahabat baiknya Pak Petrus lalu menghampiri Dina untuk memberikannya semangat. Di saat yang sama terlihatlah Pak Petrus yang sudah siap untuk pergi ke pelantikannya Dina. Namun tanpa diduga, seorang pria misterius mendatangi Pak Petrus dan langsung saja membunuh Pak Petrus saat itu juga. Setelah itu terlihatlah Topan yang mendatangi rumah dari Pak Petrus dan sangat terkejut saat melihat Pak Petrus yang sudah tewas. Dina yang baru pulang juga terkejut dan sangatlah histeris melihat ayahnya yang sudah tewas. Dina yang melihat Topan dari belakang, dia pun menjadi salah paham dan langsung saja mengira kalau Topanlah yang telah membunuh ayahnya. Dina pun langsung saja menembak Topan. Untungnya tembakan tersebut hanya mengenai lengan dari Topan, dan Topan juga berhasil kabur dari situ. Setelah kematian dari Pak Petrus, The Big Four pun langsung saja dibubarkan oleh Topan, dan mereka semua pun menjalani kehidupan mereka masing-masing. 3 tahun pun telah berlalu, dan terlihatlah Dina yang masihlah menyelidiki tentang pelaku yang sudah membunuh ayahnya. Dina juga sangat totalitas dalam menjalani tugasnya, sampai-sampai atasannya sendiri menyarankan agar Dina mengambil cuti dan berlibur. Akan tetapi Dina menolak tawaran tersebut. Setelah Dina pulang kerja, Dina lalu mengingat sebuah petunjuk di foto lama ayahnya. Dina pun sadar kalau nama dari villa yang ada di foto ayahnya juga ada di topi pria yang telah membunuh ayahnya. Tak hanya menemukan petunjuk dari nama villa, namun Dina juga menemukan sambungan foto yang memperlihatkan 4 orang anak yang tentu saja adalah The Big Four saat masih kecil. Dina pun langsung saja memberitahukan Pak Hasan mengenai foto dan juga petunjuk tersebut. Pak Hasan lalu berpikir positif dan bilang kepada Dina kalau mungkin saja anak-anak yang ada di foto itu hanyalah anak kampung yang berfoto dengan Pak Petrus saat itu. Akan tetapi Dina tidak percaya. Dina yakin kalau ini adalah sebuah petunjuk yang dapat mengungkapkan siapakah pembunuh ayahnya. Tak pakai pikir panjang, Dina pun langsung saja mengambil cuti saat itu juga agar dirinya dapat pergi ke villa yang ada di dalam foto. Singkat cerita, Dina pun langsung saja OTW ke villa yang ada di foto ayahnya. Di saat yang sama, kita pun akhirnya diperlihatkan orang yang telah menghabisi Pak Petrus, yang ternyata adalah seorang pembunuh profesional juga, yang dijuluki sebagai kalajengking dari Asia Tenggara, yang bernama Antonio. Terlihat kalau Antonio dan juga asistennya yang bernama Alo tengah menghabisi sekelompok orang atas perintah dari bosnya. Tak lama kemudian, bos Antonio yang belum diketahui siapakah dia menelpon Antonio. Bos Antonio di situ memberikan perintah untuk menghabisi The Big Four yang sekarang berada di Pulau Bersih. Berganti kepada Dina yang memasuki villa yang ada di foto ayahnya, dan dia pun bertemu dengan Topan. Terlihat kalau Topan juga panik karena Dina datang secara tiba-tiba. Di sini Dina tidak menyadari kalau Topanlah orang yang dia lihat waktu malam pembunuhan ayahnya. Dengan cepat Topan pun langsung saja berakting dan berusaha agar bisa mengusir dan juga menolak Dina untuk menginap dari villanya. Akan tetapi Dina memaksa untuk bisa menginap, serta juga bertanya apakah Topan mengenal Pak Petrus. Topan lalu berbohong dengan bilang kalau dia tidak mengenal Pak Petrus. Kemudian setelah mempersiapkan kamar untuk Dina, Topan melihat 2 orang yang juga datang ke villanya. Topan lalu bertanya apakah Dina datang sendiri. Dan setelah tahu kalau Dina datang sendiri, Topan pun langsung saja turun untuk melayani kedua orang tersebut. Dan rupanya kedua orang tersebut adalah orang suruhan dari Antonio yang datang untuk menghabisi The Big Four juga. Dan dikarenakan kedua orang itu mencoba untuk menghajar Topan, pada akhirnya Topan pun meladeni kedua orang itu sembari berusaha agar tidak diketahui oleh Dina.
Iya, Mbak. Gatel. Jelasin, bisa? Sayangnya Dina melihat foto dari Pak Petrus di meja, dan Topan pun akhirnya menjelaskan kalau Pak Petrus juga adalah bapaknya sendiri. Kemudian setelah memastikan kalau kedua orang itu sudah tewas, Topan pun langsung saja menemui Dina untuk menjelaskan kalau dia dan juga ketiga saudaranya adalah anak asuhan yang dilatih oleh Pak Petrus. Dina. Lalu setelah diberi sedikit tendangan udra dari Dina, Topan pun akhirnya mengantarkan Dina untuk menemui saudaranya yang lain. Mereka pun lalu saja menemui Jenggo yang kini telah membuka usaha dukun-dukunan yang semua pasiennya ternyata adalah orang bule. Sialnya Jenggo salah memberikan obat buat Dina yang membuat Dina menjadi hilang kendali dan sangatlah agresif. Go out, go out. Iya, Sio, sono. Di saat sedang kacau, muncullah Pelor yang langsung saja panik melihat kondisi dari Dina yang dia sangka sebagai nenek gayung. Ya! Pada akhirnya Topan pun mengikat Dina di tiang. Di saat yang sama, Antonio dan juga antek-anteknya datang ke villa dan menemukan kalau kedua anak buahnya telah tewas. Tak pakai lama, Antonio dan juga antek-anteknya langsung saja pergi ke tempat Topan, Jenggo, Pelor dan juga Dina berada. Di tempat Jenggo sendiri, Topan pun melihat Dina yang sudah kabur dan secara tiba-tiba Topan pun langsung saja bergegas untuk mencari Dina, sementara Jenggo dan juga Pelor menghadapi anak buah dari Antonio. Situasi pun memburuk dikarenakan Alo dan juga Antonio datang. Jenggo pun menyuruh agar Pelor kabur, sementara dia sendiri yang akan keluar untuk menghadapi Antonio. Dan dengan sangatlah hebat, Jenggo pun keluar dan yang terjadi. Kau ini sudah tenang-tenang. Sementara itu, Topan juga sudah menemukan Dina dan langsung saja menolongnya dari sergapan anak buah Antonio. Dina kemudian pergi untuk menolong Pelor, sementara Topan berlanjut untuk pergi dan menghabisi anak buah dari Antonio. Serta Topan juga berhasil untuk menyandra salah satu anak buah terbaik dari Antonio. Diam. Topan lalu pergi untuk menemui Antonio yang sedang menyiksa Jenggo. Topan pun lalu berusaha untuk bernegosiasi dengan Antonio. Namun yang terjadi tanpa belas kasihan, Antonio menembak mati anak buahnya dan langsung saja berkelahi dengan Topan. Sembari menghajar Topan, Antonio pun menjelaskan kalau dirinya adalah anak didik pertama dari Pak Petrus. Namun Antonio dibuang oleh Pak Petrus sebab dirinya dianggap terlalu sadis dan juga sangat berambisi. Lalu saat Antonio hampir terbunuh, Pelor dan juga Dina pun datang dan langsung menembakkan basoka yang telah dimodifikasi dan yang terjadi. Jemput! Topan dan Jenggo pun langsung saja kabur saat itu juga, menyusul Pelor dan juga Dina. Tak tinggal diam saja, Antonio pun langsung saja mengejar. Namun untungnya berhasil dijatuhkan menggunakan pistol suar. Mereka pun berhasil kabur dari tempat itu. Di tengah perjalanan, Dina yang membersihkan luka dari Topan tidak sengaja melihat bekas luka tembak yang ada di lengan Topan.
Dina pun langsung saja marah sebab menyangka kalau Topanlah orang yang sudah membunuh ayahnya. Melihat hal itu, Pelor pun mengejar Dina dan menjelaskan kalau Topan bukanlah orang yang sudah membunuh Pak Petrus. Dan agar Dina lebih percaya, Pelor akan mengajak Dina untuk pergi ke tempat kakaknya yaitu si Alpa, agar Alpa bisa menjelaskan semuanya yang sebenar-benarnya. Pelor dan Dina pun lalu menemui Alpa yang kini telah menjadi seorang biduan di desa kecil. Alpa dan juga Dina pun langsung saja duduk dan berbincang tentang ayah mereka. Sementara itu, Antonio pun pergi untuk menemui anak buah barunya, yaitu Vincent, dan tentunya untuk membantai The Big Four. Di lain tempat, Topan dan juga Jenggo pergi ke tempat seorang bernama Bunglon. Setelah bertanya tentang Antonio, Bunglon pun menjelaskan kalau Antonio memiliki nama asli yaitu Suranto, di mana Suranto adalah anak asuh pertama yang dilatih oleh Pak Petrus. Jadi bisa dibilang Antonio adalah kakak pertama. Bunglon juga bilang kalau dia mendapat informasi kalau anak buah Antonio lagi OTW ke tempatnya Alpa. Dan benar saja, saat Pelor, Dina dan juga Alpa sedang berbincang, mendadak para anak buah dari Antonio pun berdatangan dan langsung menyerang dengan sangat membabi buta. Aksi baku tembak pun terjadi dengan sangatlah epik dan cukup lama, sampai akhirnya Topan dan juga Jenggo pun datang untuk menolong dan langsung saja kabur dari tempat itu. Sayangnya, Pelor berhasil ditangkap oleh Vincent dan juga langsung saja disandra. Akhirnya Dina dan juga The Big Four langsung saja mengambil persediaan dan juga bersiap-siap untuk menyelamatkan Pelor dari tangan Antonio. Kembali lagi kepada Antonio yang sedang menyandra Pelor di villa. Lalu tak berselang lama, sebuah mobil pun datang tanpa ada yang menyetir, dan yang terjadi... Setelah ledakan dahsyat tersebut, Topan, Dina dan juga Alpa langsung saja menyerang dengan Jenggo yang seperti biasa mendukung dengan snipernya. Mereka pun lalu saja masuk ke dalam villa dan membantai banyak anak buah Antonio. Saat sedang mencari Antonio, Dina lalu dikurung oleh Vincent, sementara Topan pun dihampiri oleh Antonio. Adu tembak yang sangat epik pun kembali terjadi dan dilanjutkan dengan aksi adu jotos yang sangatlah tidak saya sarankan untuk dilakukan di rumah, apalagi kepada saudara sendiri. Dina sendiri pun tentu saja dihajar habis-habisan, bahkan sampai membuat kakinya patah. Untung saja dengan menggunakan sikat gigi dan juga sedikit dari pelor shotgun, Dina berhasil menghabisi Vincent dengan serangan headshot-nya. Oh iya, beralih lagi kepada si Alpa dulu, yang sekarang melawan asisten dari Antonio, yaitu si Alo. Dengan cara adu pukul, tanpa saling tarik-menarik rambut. Jenggo juga di situ datang untuk membantu Alpa dengan menggunakan jurus hebatnya, dan yang terjadi... Untung saja Alpa pun kembali bangkit untuk menghajar Alo. Namun Alo pun bangkit kembali dan bersiap untuk menembakkan bazooka kepada Alpa dan juga Jenggo. Namun dengan hebatnya Jenggo pun beraksi, dan yang terjadi... Kembali lagi kepada Topan dan juga Antonio yang masihlah beradu pukulan, hingga membuat Topan hampir saja tewas. Untung saja ada Dina yang langsung saja menolong.
Sayangnya Antonio masihlah hidup dan langsung menyandra pelor sampai akhirnya. Antonio pun tewas jatuh dari villa. Setelah itu Dina berkata kalau dia sudah menelepon polisi dan The Big Four juga akan diadili dengan sebaik-baiknya. Dan dengan cepat Topan pun memborgol Dina di tiang. Lalu The Big Four pun pamit kepada Dina dan pergi melarikan diri dari TKP. Kemudian di akhir film, kita pun akhirnya diperlihatkan sosok yang telah menyewa Antonio untuk menghabisi The Big Four, yang ternyata adalah sahabat baik dari Pak Petrus sendiri. Siapa lagi kalau bukan kepala polisi alias Pak Hasan. Akan tetapi di atas Pak Hasan sendiri masihlah ada sosok yang lebih berkuasa dan ditakuti oleh Pak Hasan. Namun kita tidak akan tahu siapakah itu karena film pun sudah berakhir. Oke teman-teman, sekian dulu untuk film The Big Four dan juga film perdana setelah sekian lama Mimin tidak membuat video. Jangan lupa jika kalian suka sama video ini, silahkan seperti biasa like, subscribe, dan juga komen. Dan see you for the next video guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Adios.